Terima kasih Anda kembali di Kabar Siang, pemirsa. Tersangka disabilitas dugaan pelecehan seksual IWAS alias Agus hari ini diserahkan penyidik kepolisian ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ya, status tahanan rumah tersangka Agus juga berubah dari sebelumnya tahanan rumah menjadi tahanan di rutan. Tersangka disabilitas kasus dugaan pelecehan seksual IWAS alias Agus ini telah menjalani proses penyerahan tahap 2 dari penyidik kepolisian ke Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat. IWAS ditemani ibu, ayah, dan tim penasihat hukum yang mendampingi, termasuk juga dipantau oleh tim dari Komisi Disabilitas atau KDD. Penyerahan Agus oleh polisi, setelah itu tim jaksa peneliti menyatakan berkas Agus telah memenuhi syarat formil dan material. Alhamdulillah berkat koordinasi dan kerjasama kita dengan kejaksaan dan instansi terkait dalam hal KDD dan tim, kita pada tanggal 7 Januari 2024 menerima surat pemberitahuan dari Kajati Nusa Tenggara Barat bahwa proses penyidikan yang kita lakukan terhadap tersangka Agus itu telah rampung dan telah dinyatakan lengkap. Berdasarkan hasil koordinasi dengan kejaksaan, hari ini tanggal 9 Januari 2024 kita sepakati untuk tersangka Agus kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Ya pemirsa, tersangka disabilitas dugaan pelecehan seksual IWAS alias Agus hari ini diserahkan penyidik kepolisian ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat. Baik, dan untuk memperoleh informasi mengenai penyerahan IWAS alias Agus, kita bergabung dengan rekan Herman Zuhdi yang saat ini berada di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Herman, bagaimana proses penyerahan Agus ke Kejaksaan ini, apakah sudah tuntas? Baik, Rendra dan juga Pak Ada dapat kami kabarkan bahwa memang tersangka disabilitas dugaan pelecehan seksual Agus alias IWAS baru saja beberapa saat lalu sudah diserahkan tim penyidik kejaksaan, tim penyidik kepolisian kepada tim Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat. Agus ditemani oleh ibunda dan termasuk oleh ayahnya dan didampingi oleh 8 kuasa atau penasihat hukumnya yang sebelumnya mendampingi Agus dalam proses pemeriksaan di kepolisian. Selain itu, status tahanan rumah yang sebelumnya telah disandang Agus ini dirubah menjadi status tahanan rutan. Artinya Agus setelah ini akan menjalani penahanan resmi menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Mataram dan akan ditempatkan dititip di tahanan rumah lembaga pemasyarakatan kelas 2A Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Ada sejumlah pertimbangan kenapa kemudian status tahanan Agus ini kemudian berubah menjadi tahanan rumah, diantaranya ada pertimbangan soal syarat terpenuhinya syarat objektif di mana Agus sendiri ancaman hukuman Agus sendiri di atas 5 tahun. Kemudian pertimbangan syarat subjektif, artinya korban daripada tersangka IWAS Agus ini lebih dari 1 orang sehingga harus menjalani penahanan di rumah tahanan. Rendra. Herman, apakah sudah ada informasi kapan sidang perdana akan dilaksanakan? Saat ini menurut rencana sidang perdana ini akan kemungkinan akan setelah jaksa peneliti menyatakan bahwa berkas perkara Agus sudah lengkap, kemudian nantinya akan jaksa penuntut umum nantinya akan kemudian menyerahkan berkas perkara Agus ini ke Pengadilan Negeri Mataram untuk kemudian mendapat jadwal persidangan dan dimungkinkan akan persidangan perdana akan mulai berlangsung pada minggu pekan depan. Baik, terima kasih atas informasinya Herman Zuhdi.